Oke, sekarang kita masuk ke overhead pabrik yang kemarin kita singgung-singgung ya. Yang misalnya kalau pas kita belajar bahan baku itu, mana sih yang masuk ke bahan baku langsung, mana yang bahan penolong. Kemudian yang kita pisah-pisahkan, yang bahan penolong masuk overhead pabrik ya. Kemudian waktu kita belajar BTKR kemarin kita pisah-pisahkan kembali. Yang ternyata yang masuk ke hitungan BTKL, biaya tenaga kerja langsung ya, itu hanya tenaga kerja langsung. Yang tenaga kerja tidak langsung kita buang lagi ke BOP ya. Kita alokasikan lagi ke BOP. Nah, BOP itu sebenarnya apa sih? Ada yang mau mencoba mendefinisikan ya? BOP itu apa sih? Overhead pabrik itu apa sih? Gitu. Bentar. Oke, Mbak Rizky. Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Rizky. Biaya overhead pabrik itu biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa, Bu. Oke, biaya yang tidak bisa dikaitkan secara langsung ke proses produksi atau jasa. Ini menurut Mbak Rizky ya. Oke, jadi kalau biaya overhead pabrik itu kemarin kita sepakat waktu kita belajar BBB dan BTKL ya, kita kemarin sepakat bahwa yang bisa kita telusuri secara langsung ke produk ya itu adalah baik yang itu bahan baku ataupun tenaga kerja ya. Misalnya bahan baku itu yang bisa kita lihat, oh misalnya kita bikin mendoan, oh terlihat tempenya ya, itu bahan baku ya. Kemudian kita lihat tenaga yang gorengin tempe itu ya, tenaga kerja yang gorengin tempe, oh kita bisa lihat, oh alokasikan. Oh, itu tenaga kerja langsung. Kita bisa pisahkan dengan jelas gitu ya, bahwa itu adalah biaya yang terserap oleh produk. Ya, menurutnya Mbak Rizky, kalau BOP itu ya selain biaya yang itu yang tidak bisa kita bebankan, yang tidak bisa kita telusuri, dan dia tuh nggak ada kaitannya sama proses produksi menurut Mbak Rizky. Oke, kemudian kita lihat pendapat lain dari Mbak Yulia sama ada yang di chat nih ya, Mbak Yulia. Biaya overhead adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi atau jasa. Ya, berarti beban tambahan atau beban lain-lain itu biaya overhead pabrik. Kemudian Mbak Sela, apa ini Mbak Sela? Bantuan dari pemerintah pusat. Ini mungkin bos Mbak Sela, bos ya, bantuan operasional sekolah, Mbak. Kita bahasanya BOP, Mbak. Biaya overhead pabrik mungkin salah ketik ya. Mau ketik BOP atau mengetik jadinya bos ya. Oke, Mbak Priska silahkan. BOP menurut saya biaya pabrik lainnya yang tidak dapat dibebankan langsung ke pesanan produk atau objek biaya lain tertentu. Oke, yang tidak bisa dibebankan secara langsung ya kepada objek. Oke. Oke, Mbak Priska, terima kasih ya. Mbak Sela, nggak apa-apa ya. Tetap saya berikan poin karena sudah berusaha untuk mencari tahu apa itu BOP, walaupun tadi ada tipe, mungkin salah waktu memasukkan keyword ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Sela ya. Oke, terima kasih Mbak Priska. Jadi biaya yang tidak bisa ditelusuri dan dibebankan secara langsung ke produk, itu ya. Oke, saya berikan ilustrasinya ya. Misalnya tadi dalam aktivitas membuat, maaf ada background ya, ada background, ada iklan lewat. Dalam aktivitas membuat gorengan ya, saya contohnya yang gampang aja ya. Nah, kita sepakati bahwa misalnya untuk membuat mendoan tadi bahwa bahan bakunya adalah tempe ya atau tepungnya itu, kemudian tenaga kerjanya adalah tenaga yang gorengin tempe itu ya. Kemudian dalam proses membuat mendoan itu ya, kita butuh yang namanya peralatan ya, kayak wajannya, kompornya gitu ya. Wajan, kompor, kemudian ada gas ya, atau kalau misalnya kompornya pakai listrik ya supaya supaya bersih ya, pakainya listrik ya berarti pakai listrik, kompor listrik gitu ya. Nah, kita ilustrasikan ya tadi menggoreng mendoan itu adalah membutuhkan wajan ya, wajan. Yang wajan itu apa? Aset
tetap ya, aset tetap itu wajan itu fix aset ya. Kemudian kompornya juga aset tetap ya, yang bisa digunakan lebih dari 1 tahun ya. Kemudian kalau misalnya ternyata saya beli wajan misalnya wajannya itu misalnya 1 juta, wajan yang besar itu ya, misalnya wajan 1 juta, nggak tahu saya bentuknya seperti apa ya. Tapi asumsikan saja ya, misalnya bentuknya 1 juta, kemudian dia bisa dipakai selama misalnya 5 tahun ya wajan itu ya. Karena wajan itu kan dia punya apa namanya jangka waktu ya. Apakah kita bisa gunakan wajan itu seumur hidup ya? Enggak ya, pasti akan rusak, menyusut nilainya ya. Minimal kita pakai misalnya maksimal sekali 5 tahun ya. Berarti penyusutannya dia 1 juta kita bagi dengan 5 tahun, 200.000 per tahun ya, 200.000 per tahun. Nah, pada saat kita mau bebankan biaya penyusutan wajan itu ke produk. Kenapa dibebankan? Karena produk itu pakai itu tadi, peralatannya itu tadi, baik wajan maupun kompor tadi ya. Ternyata pakai. Nah, masalahnya adalah ketika saya punya produk lain selain mendoan ya. Setiap harinya misalnya saya bikin 10.000 mendoan, kemudian ada 10.000 tahu goreng ya. Nah, apakah 200.000 itu milik bisa saya bebankan ke mendoan semua atau ke tahu semua? Tidak bisa ya. Dasarnya apa? Apakah 200.000 itu ya sudah diakui sebagai biaya produksinya mendoan semua gitu ya, 200.000 itu, sehingga nanti dihitung di total, nanti dibagi total mendoan yang digoreng, yang dijual, nanti akan harga mendoan akan lebih tinggi daripada tahu, ya kan? Karena apa? Dia dibebani biaya overhead berupa tadi biaya penyusutan wajan tadi. Kemudian kita ilustrasikan kembali, ada apa selain kita goreng wajan, pakai wajan, ada apa? Kita pakai gas ya misalnya, atau listrik, atau yang gampang gas. Nah, kalau gas itu bagaimana kita caranya ngukurin biaya gas itu bagaimana ya? Biaya pemakaian gas untuk goreng mendoan atau goreng tahu ya. Kemudian misalnya 1 tabung itu 80.000 misalnya. Apakah itu milik mendoan semua atau milik tahu semua? Kita bebankan 80.000 itu ke harga pokok produk mendoan semua atau tahu goreng semua? Apakah begitu? Nggak bisa ya. Jadi itulah yang disebut dengan overhead pabrik ya. Jadi benar seperti yang didefinisikan oleh teman-teman tadi, Mbak Rizky, Mbak Yulia, Mbak Priska tadi, bahwa biaya overhead itu, yang dimaksud biaya overhead adalah dia itu sebenarnya tidak ada kaitannya sama proses produksi ya, sebenarnya dipakai oleh proses produksi, tapi ada kaitannya, tapi tidak berkaitan secara langsung. Ya, tidak berkaitan secara langsung ke produk ya. Nah, terus sifatnya dia adalah tidak bisa kita langsung bebankan atau kita telusuri ke produk. Ya, tidak bisa kita bebankan ke produk secara langsung ya. Seperti tadi halnya gas tadi ya, kemudian listrik ya, listrik sama ya, kemudian penyusutan peralatan. Kalau tadi saya contohkan yang gampang ya supaya bisa kita membayangkannya mudah ya. Kalau pabrik kan, kalau misalkan kita belum pernah ke sana kan bayanginnya susah ya. Nah, pakai contoh yang gampang. Itu ya, itu untuk overhead pabrik. Kemudian ternyata overhead pabrik itu macamnya banyak ya. Kita bisa klasifikasikan. Ya, jadi ada yang berdasarkan sifat, kemudian ada yang berdasarkan perilaku ya terhadap volume produksi, kemudian ada yang berdasarkan departemen. Nah, apa bedanya ya? Apakah dia kan kemarin kan kita sepakat ya bahwa yang nggak bisa dialokasikan di biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung semuanya masuk overhead. Nah, ternyata di overhead itu nanti kita pisah-pisahkan kembali. Ya, kita klasifikasikan kembali. Kalau misalkan berdasarkan sifat ya, berarti dia itu pengertiannya bahwa overhead itu yang selain dari biaya bahan baku dan BTKL ya. Pokoknya yang selain biaya bahan baku dan BTKL itu overhead. Semuanya masuk ya. Ya, ada biaya bahan penolong ya. Kalau di produk tadi mendoan tadi berarti bahan penolongnya apa? Bumbu-bumbu ya. Kemudian pelengkapnya ada daun bawang ya. Kemudian cabenya itu bahan penolong ya. Kemudian biaya reparasi dan pemeliharaan. Ini untuk
mesin-mesin atau peralatan ya. Kemudian tenaga kerja tidak langsung. Kemarin kita sudah sepakat bahwa yang masuk ke BTKL itu hanya yang tenaga kerja langsung ya. Yang tenaga kerja tidak langsung seperti misalnya gaji administrasi umum ya, bagian akuntansi ya, kemudian bagian SDM mungkin, bagian pemasaran itu masuk ke BTKTL. Kemudian ada yang kaitannya sama penilaian aktiva tetap. Nah, ini tadi saya contohkan depresiasi atau penyusutan ya. Kemudian akibat biaya yang timbul karena waktu ya, berlalunya waktu itu asuransi. Bisa mesin, gedung pabrik itu ya. Jadi ketika kita bayar premi, misalnya satu gedung pabrik itu kita asuransikan ya, atau satu mesin itu kita asuransikan, mesin produksi itu. Nah, asuransi preminya itu punya siapa ya? Kalau misalnya kita bikin satu produk saja, gampang ya, kita langsung alokasikan, kita bebankan ke produk. Masalahnya adalah kalau kita bikin macam-macam produk. Nah, kan nggak mungkin ya, kita sering banget ya, kita tidak hanya memproduksi satu jenis produk ya, jadi macam-macam. Apalagi di pabrik yang dia kapasitasnya mesinnya banyak ya, kemudian dia sistem produksinya udah advance manufacturing ya. Advance manufacturing sudah berbagai macam produk, bahkan dia nggak hanya produknya sendiri, dia sendiri ya. Kalau dia punya mesin, kadang ada pesanan dari pabrik-pabrik yang lain ya. Nah, itu bagaimana nanti membebankannya? Misalnya produk pabriknya Nissin ya. Dia kadang dipeseni misalnya Monde ya, dipeseni Kongguan, dipeseni yang lain ya, produsen lain, karena apa, nebeng mesinnya itu. Nah, kalau kita nggak bisa membebankan, mengalokasikan BOP, itu nanti jadi punya siapa ya? Jadi punya siapa itu hitungannya, gitu ya. Kemudian biaya pengeluaran tunai ya, tadi saya sebutkan, contohkan tabung gas, kemudian listrik ya, ini masuk ke BOP. Kemudian ini kalau berdasarkan sifat ya. Kemudian kalau kita alokasikan atau golongkan overhead ini berdasarkan volume atau perilakunya, jadi ternyata biaya itu punya perilaku ya, punya tindak tanduk, punya apa ya, behavior ya, namanya cost behavior ya, kalau istilah Jermannya ya, cost behavior ya. Nah, bagaimana perilaku biaya ya, bagaimana kita menilai perilaku biaya, kaitannya adalah dengan volume produksi ya, kaitannya adalah dengan volume produksi. Nah, kalau misalnya saya contohkan, jadi kalau biaya yang perilakunya terhadap volume produksi itu ada 3 ya, ada 3 yaitu tetap ya, variabel, kemudian semi variabel. Yang tetap itu bagaimana? Yang tetap itu apabila biaya itu tidak berubah ya, dia tetap ya, walaupun ada perubahan volume produksi, dia tetap nilainya flat ya, tidak berubah. Kalaupun ada perubahannya itu tidak disebabkan oleh adanya volume produksi. Contohnya apa? Sewa pabrik. Kita misalnya beli perusahaan misalnya sewa satu bangunan gitu untuk pabrik ya, yang loss gitu. Di situ di dalamnya untuk ditempati mesin-mesin produksi, dia sewa misalnya setahun katakanlah 100 juta sewanya ya, lahannya luas ya, bangunannya besar ya, cukup untuk kapasitas produksi yang besar 100 juta. Nah, kemudian ketika perusahaan sudah bayar ini biaya sewa selama 1 tahun ya, apakah nanti pada saat ya, pada tahun berjalan ya, ketika perusahaan itu menerima order ya, menerima order misalnya banyak ya, kemudian biaya sewanya apakah naik? Kemudian kalau misalnya dia tidak ada pada tahun itu ya, apes-apesnya dia tidak ada order, apakah biaya sewanya bisa ditarik kembali? Gitu. Bagaimana perilaku biaya sewa itu? Ada yang bisa membantu mengilustrasikan? Atau misalnya kalau teman-teman kos ya, bayar sewa kos ya. Kemudian pada bulan itu ya, kita kaitkan sama volume, kalau teman-teman bukan volume produksi ya, tapi volume tingkat kuliah ya, jadwal kuliah ya. Itu sama ya kita perilakunya ya. Kita analogikan. Misalnya teman-teman bayar sewa kos 1 bulan itu ya. Kemudian 1 bulan itu ya, karena aktivitasnya padat di kampus ya, umpamanya udah luring ya.
kosnya nggak sempat ditinggali, ya nggak sempat ditempati. Apakah nanti teman-teman bisa refund biaya kosnya ke ibu kos? Tidak, Bu. Tidak bisa, Bu. Nggak bisa kan? Nah ya, nggak bisa ya. Begitu teman-teman bayar sewa kos sebulan ya, mau ditempati lah, mau enggak lah, mau cuman buat apa namanya singgah aja sebentar ya, kebanyakan malah tidur di kampus atau di tempat UKM ya. Itu teman-teman nggak bisa refund biaya sewanya itu. Sebaliknya, apabila ternyata teman-teman ternyata kuliahnya online ya, jarang ke kampus, teman-teman stay di kos ya selama sebulan penuh. Apakah ketika stay di kos selama sebulan penuh ada kenaikan biaya sewa, ada kenaikan sewa kos? Kemudian ibu kosnya minta tambahan, kamu kan sebulan ini di kos terus ya, ada tambahan sewa kosnya. Apakah begitu? Ada yang punya pengalaman yang kos? Enggak ya, jadi enggak dimintain ya sudah, pokoknya sewa kos itu adalah fix, tetap sesuai apa namanya kesepakatan di awal. Harganya misalnya kosnya 500.000 per bulan, ya udah bayar 500.000, mau ditempati mau enggak ya, tetap teman-teman mengeluarkan biaya kos. Seperti halnya dengan perusahaan ya, ketika dia bayar sewa pabrik, mau dipakai gedung itu mau dipakai produksi banyak mau enggak, ya tetap dia keluarkan biaya sewa, maka biaya sewa ini adalah biaya tetap ya. Artinya apa? Biaya tetap itu tidak dipengaruhi oleh adanya volume produksi. Seperti halnya teman-teman kos, berarti biaya sewa kos itu adalah biaya tetap fix cost ya, tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas teman-teman terhadap ini ya, tinggal atau tidak di tempat kos itu ya. Sama seperti itu ya, bisa dipahami ya. Untuk biaya tetap ini ya, tetap itu maksudnya perubahannya itu tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Kemudian kalau misalnya tahun depan ada perubahan biaya sewa itu bukan dipengaruhi oleh volume produksi ya, karena naik aja, tarifnya sudah naik ya. Jadi perubahan biaya itu bukan disebabkan oleh volume produksi. Contoh lain itu tetap ya. Kemudian kita masuk yang variabel ya. Kalau yang variabel ini adalah perubahan biaya itu nanti dipengaruhi oleh tingkat produksi ya. Seperti halnya biaya bahan baku dan BTKL. Kalau biaya bahan baku dan BTKL sudah jelas kita lihat perilakunya bahwa itu adalah biaya variabel. Ya, karena apa? Semakin banyak volume produksi, semakin banyak bahan baku yang kita butuhkan. Semakin banyak volume produksi, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproses produk itu ya. Nah, biaya overhead pabrik ini ada juga yang dia perilakunya variabel, berarti dia tidak semuanya fix ya, tidak semuanya konstan. Ternyata ada yang sifatnya variabel, contohnya apa? Biaya listrik mesin, biaya tadi pemakaian tabung gas kalau misalnya tadi produknya gorengan ya. Kemudian biaya ini maintenance tahu ya, perawatan. Kalau mesin pabrik itu dia tiap periode di maintenance ada spare part-nya ya. Biaya listrik bagaimana kok bisa dia variabel? Misalnya mesin untuk produksi Indomie misalnya ya, kesukaannya anak kos ya, biar bisa dibayangkan sambil malam-malam ya membayangkan apa Indomie rebus pakai telur ya. Nah, mesin Indomie tadi ya, mesin kok Indomie sih, mesin mie instan ya, sama aja ngomong motor sama Honda gitu ya. Mesin mie instan tadi ya, dia misalnya dalam sehari kapasitas produksinya adalah 10.000 bungkus mie instan ya. Kalau dia dipakai produksi 10.000, dia apa namanya memakai misalnya mesinnya pakai listrik ya, penggunaan listriknya adalah misalnya 3 jam, ya 10.000 3 jam. Kemudian kalau hari berikutnya dia pakai untuk produksi mesinnya itu misalnya 20.000, berarti 2 kali lipatnya ya, berarti penggunaan listriknya menjadi 6 jam. Kemudian kalau hari berikutnya ternyata ada penurunan pesanan ya menjadi 5.000 bungkus, separuhnya berarti hanya 1,5 jam.
Beda nggak nanti tagihan biaya listriknya apabila tagihan di hari pertama, misalnya kita bagi per hari ya, tarif KWH-nya kita tahu misalnya 1.000 ya, 3 jam itu berarti misalnya pakai 1.000 KWH misalnya. Kemudian tarif KWH-nya 100 misalnya, berarti 100.000. Per 3 jamnya 100.000. Berarti kalau 6 jam berapa? Per 3 jamnya 100.000, kalau 6 jam 200.000 ya. Kalau 1,5 jam 50.000. Berarti itu ada apa? Ada perubahan, kita amati ada perubahan biaya. Perubahan biayanya disebabkan apa? Apakah ada karena kenaikan tarif listrik? Perubahan biayanya disebabkan apa? Perubahan biaya listrik tadi? Volume produksinya, Bu. Karena volume produksinya, betul ya Mas Indra ya. Bukan karena kenaikan tarif listrik atau kenaikan tarif sewa tadi seperti halnya sewa pabrik tadi, perubahan volume produksinya. Jadi biaya overhead pabrik itu yang variabel itu adalah perubahan biaya itu dipengaruhi oleh perubahan volume produksi ya. Contohnya biaya listrik mesin. Kemudian ini bisa dipahami ya bedanya ya. Nah, kemudian yang semi variabel seperti apa? Yang semi variabel itu adalah dia perubahan biaya itu berubah, tapi perubahannya tidak disebabkan karena volume produksi, perubahannya itu disebabkan karena kapasitas ya, kapasitas maksimalnya dia. Ya, contohnya apa? Mesin atau tenaga kerja juga ada kapasitasnya ya, tenaga kerja yang itu juga nanti bisa semi variabel. Nah, misalnya contohnya yang gampang kita bayangkan adalah mesin. Misalnya mesin, balik lagi ke mie instan tadi, ya. Misalnya dia kapasitasnya adalah 100.000 potong mie instan ya. Mie instan yang sudah dipotong-potong itu dia kapasitasnya 100.000 potong, ya. Dia bisa memproduksi 100.000 potong. Itu kapasitas ya, kapasitas maksimal ya. Kemudian dalam sebulan itu ya perusahaan memperoleh order mie instan ya, misalnya 70.000. Kapasitasnya berapa tadi? 100.000. Ordernya 70.000. Ya, berarti mesinnya masih sanggup ya. Berarti di situ tidak ada perubahan biaya untuk mesin ya. 70.000 tadi. Karena apa? Dia masih bisa mengerjakan order 70.000. Kemudian di bulan berikutnya misalnya ordernya Indofood ini ya naik ya. Pabrik mie ini naik ya, misalnya jadi 200.000. Jadi 2 kalinya kapasitas mesin itu. Padahal kapasitas mesin berapa? 100.000. Sehingga untuk bisa memenuhi memenuhi produksi mie instan sebanyak 200.000, bagaimana? Mesinnya sudah nggak sanggup loh. Bagaimana? Ada 2 ya, di pending ya, diselesaikan dulu ya pesanannya bertahap, atau apabila dia tidak memungkinkan untuk di pending, berarti menambah mesin baru atau sewa lah kalau misalkan dia temporary ya, mungkin untuk memenuhi pesanan ini aja sewa misalnya. Di situ ada perubahan biaya mesin ya. Tapi perubahan itu adalah bukan digerakkan oleh volume produksi tadi. Karena apa? Karena kapasitasnya. Jadi perubahan biaya itu nanti akan tetap konstan selama batas tertentu dan dia akan berubah ya. Misalnya kalau mesin berarti batas tertentunya adalah kapasitasnya tadi. Dia akan tetap konstan apabila mesin itu masih bisa mengcover di kapasitas maksimalnya ya, dia akan konstan, kemudian akan berubah di titik tertentu di mana dia sudah tidak bisa mengcover lagi, yaitu kapasitas maksimalnya tadi ya, dia akan naik ya, gitu. Jadi dia semi variabel. Kenapa kita perlu memisahkan ini? Karena nanti kita ada kaitannya dengan alokasi overhead ke produk ya. Jadi nanti ada 2 metode yang akan kita pelajari ya. Untuk membebankan BOP ke produk ya. Nanti kita perlu pisah-pisahkan mana tetap mana variabel ya. Nah, kemudian untuk yang departemen ya, kalau departemen ini hanya klasifikasi berdasarkan departemennya ya. Kalau misalkan BOP itu dipakai ya hanya oleh satu departemen, berarti dia bisa dibebankan secara langsung ya. Misalnya biaya depresiasi mesin ya, biaya bahan penolong ya. Biaya bahan penolong jika dia spesifikasinya ke satu produk aja, berarti dia bisa langsung namanya BOP langsung ya. Misalnya apa? Biaya bahan penolong misalnya untuk paku
untuk bikin kursi, atau bumbu-bumbu untuk bikin gorengan, atau biaya bahan penolong lain adalah bumbu-bumbu untuk mie instan ya. Kalau dia spesifikasinya sama, mie instan tadi misalnya bumbunya sama ya, spesifikasinya sama, dia ada garamnya, kemudian ada bubuk cabenya, ada minyaknya ya. Berarti dia bisa dibebankan secara langsung ke produk ya. Jadi dia hanya dipakai oleh satu departemen produksi itu aja ya. Biaya bahan penolong ini langsung ya, depresiasi mesin. Mesin produksi ya hanya di departemen produksi aja. Bahan penolong ya hanya ada di departemen pengolahan aja yang produksi ya. Kemudian BOP tidak langsung ini apabila ada satu biaya yang dia dipakai oleh lebih dari satu departemen. Misalnya sewa pabrik, asuransi gedung pabrik. Misalnya dalam satu pabrik itu ada beberapa departemen ya, ada packaging, produksi ya, kemudian ada departemen administrasi ya. Karena dia sewa gedungnya satu ya, maka dia diserap oleh berbagai departemen. Nah, nanti alokasi per departemen ini nanti dipelajari di akuntansi manajemen ya. Hari ini kita fokus di membebankan BOP ke produk ya, yang tidak pakai departemen-departemen ya. Nah, sekarang caranya kalau kemarin kita bisa bebankan langsung ya BBB sama BTKL ya. Misalnya ada biaya bahan baku kita beli misalnya tepung untuk mie instan misalnya 500.000. Kita langsung bisa alokasikan 500.000 itu untuk mie instan semua ya. Saya sudah sebutkan tadi di awal bahwa BOP itu sulit untuk kita telusuri secara langsung ke produk. Ya, contohnya tadi saya contohkan tabung gas tadi ya, biaya gas tadi atau listrik tadi, sulit ya untuk kita telusuri langsung ke produk, apalagi kalau produknya banyak, tidak hanya satu. Nah, caranya adalah tahap pertama kita menyusun estimasi dulu ya. Kenapa estimasi? Kenapa tidak realnya saja seperti halnya BBB sama BTKL ya. Kalau kemarin BBB kan kita pengeluaran biaya bahan baku periode ini misalnya, berarti itu adalah biaya bahan baku yang real kita beli selama periode itu ya. Tapi kalau BOP tidak bisa begitu, karena apa? Di situ ada macamnya banyak ya. Tadi ya kita sudah pelajari tadi ya, ada biaya bahan baku penolong ya, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung ya, satuannya beda-beda. Kemudian sifatnya beda-beda ya, biaya listrik, coba biaya listrik dengan bahan baku penolong. Bahan baku penolong ada pada saat ya mungkin pada saat proses produksi, kemudian misalnya kita bisa beli langsung ya, kemudian tagihannya ada ya. Tapi kalau listrik misalnya kita proses produksi di tengah-tengah bulan ya, siapa yang tahu bayar listrik? Pernah disuruh orang tua bayar listrik ya? Apakah kita bayar listrik tiap hari ataukah tiap bulan? Atau yang kalau pakai pulsa berarti kan kita nunggu pulsa itu habis dulu ya, baru kita beli ya. Asumsinya misalnya pakai pasca bayar ya, berarti nunggu tagihan dulu. Kalau pabrik kan ya nggak mungkin pulsa ya, pulsanya berapa itu nggak ngangkat ya, biasanya dia pakai yang pasca tagihannya berapa. Pabrik kan kapasitasnya besar. Nah, misalnya di tengah-tengah bulan ada kita nerima pesanan order ya, produk. Nah, kemudian untuk menghitung biaya listriknya bagaimana? Apakah langsung kita nunggu dulu ya, tagihannya nunggu dulu ya. Kemudian nanti ngitungnya harga pokok dipending dulu sampai akhir bulan. Nah, itu padahal produk sudah mau dijual, sudah mau kita hargai berapa nih nilai jualnya produk. Nilai jual dari mana? Dari harga pokok produksi dulu ditambah nanti berapa laba kita. Kita harus tahu harga pokok produksi. Masa harus nunggu akhir bulan untuk sekedar tahu harga pokok produksi. Nah, itu akan tidak efisien ya, sehingga di BOP ini kita pakai anggaran, estimasi budget ya. Udahlah katakan misalnya listrik ya, misalnya untuk bikin 1000 produk pakainya, menyerapnya, mesinnya jalan berapa jam, kita kalikan berapa tarif per KWH-nya, ya kalau per jamnya itu berapa KWH-nya, muternya berapa, kita kalikan, kita bisa estimasi, kalau per 1000 misalnya listriknya 100.000. Ternyata kita ada pesanan 200.000. Ya, berarti dikalikan 200 ya, 100.000 kali 200 berapa tuh ketemunya 2 jutaan ya. Nah, itu estimasi kita ditetapkan di awal
supaya apa pembebanannya lebih cepat dan mudah ya daripada nunggu, karena sifat BOP itu beda-beda ya, istilahnya adalah dia tidak rata ya, tidak rata, sporadik ya, nggak rata, satuannya juga beda-beda, sifat jangka waktunya timbulnya biaya juga beda-beda. Nah, makanya perlu dibikin estimasi di awal. Kemudian yang kedua adalah memilih dasar pembebanan biaya. Karena dia tidak bisa kita bebankan secara langsung ya ke produk, maka kita perlu jadi acuan. Ada satu acuan ya yang perlu kita pakai untuk menghitung BOP ini. Ya, nanti ada beberapa ya. Kita akan pelajari. Kemudian setelah kita dapat dasar pembebanannya, kita bisa tentukan tarifnya. Nah, tarifnya ini akan kita gunakan untuk alokasi ke produk. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bisa dipahami cerita Belum saya ada. tadi? Belum ada ya? Bukan dongeng pengantar tidur ya ini ya. Ini cerita kehidupan ya. Oke. Stay fokus ya, karena ini kita akan banyak, lumayan banyak ya. Kalau BUP ini karena bahasanya apa? Lumayan banyak dibandingkan kemarin BBB dan BTKL ya. Sehingga stay fokus, yang belum fokus ya bisa ambil kopi dulu ya. Kita butuh beberapa kafein ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke ini ya. Ini untuk rumus untuk menghitung tarif ya, tapi nanti kita akan pelajari secara spesifik. Nah, ini adalah dasar pembebanan BOP ya. Kita bisa gunakan ada setidaknya 5 ya. Berdasarkan satuan produk, bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung. Kalau ini biaya ya, ini bentuknya rupiah, kalau ini jam. Kemudian jam mesin ya. Ini ada 5. Yang pertama adalah kalau berdasarkan satuan produk ya. Satuan produk ini yang paling mudah, paling sederhana ya. Seperti halnya kita membebankan biaya bahan baku atau tenaga kerja langsung. Langsung dibagi produknya. Misalnya ada BOP, misalnya ini 2 juta. Kemudian produk yang dihasilkan 4.000. Udah kita langsung bagi aja. 2 juta bagi 4.000 ya. Berarti tarif BOP-nya ada 500 per unit produk. Kalau ternyata kita produksi 200 ya, berarti tinggal dikalikan aja nih tarifnya 500 ketemu 100.000. Udah mudah ya. Perkara mudah ini kalau berdasarkan satuan produk. Tapi ya ada tapinya. Kalau produknya satu jenis, saya bilang satu jenis, itu enggak masalah ya. Tadi saya sudah contohkan di awal ya. Misalnya tadi bikin mendoan atau tahu goreng ya tadi ya. Kalau ternyata produk saya hanya hanya mendoan saja ya. Untuk biaya overhead pabrik berupa pemakaian gas dan juga penyusutan wajan ya. Bu Suita, kuliah pakai penyusutan wajan ya. Mendoan sampai dihitung harga pokok produknya sampai jelimet gitu ya. Ya nasib ya. Saya contohkan tapi jangan fokus di mendoannya ya. Saya fokus itu hanya ilustrasi ya. Oke. Ya, BOP berupa biaya penyusutan wajan dan juga tadi apa? Pemakaian gas tadi. Kalau seandainya produk saya hanya satu jenis, bisa saya gunakan dasar satuan produk ini ya. Saya langsung gabung ya, langsung bagi saja dengan jumlahnya. Misalnya BOP-nya ternyata 2 juta ya, kemudian produknya berupa mendoan ada 4.000. Langsung saya bagi, oh ternyata mendoan itu dibebani per unitnya 500. Untuk BOP-nya saja 500 ya, sehingga harga jualnya nggak bisa 1.000. Karena belum bahan baku dan tenaga kerja langsung. Ya, nah kalau ini satu produk it's okay, nggak masalah ya. Tapi masalahnya kalau berbagai macam jenis produk, apakah bisa kita langsung kumpulkan jadi satu ya? Misalnya ada 4.000 itu terdiri dari 2.000 mendoan, 2.000 tahu ya. Apakah bisa langsung kita kumpulkan produknya? Tidak bisa. Karena apa? Setiap produk menyerap beda-beda. Misalnya untuk goreng tahu. Goreng tahu itu agak lebih lama daripada mendoan karena apa? Dia ada yang tahu isinya itu ya, agak lebih lama karena supaya butuh keringnya itu ya. Apalagi kalau misalnya ada produk keripik, ada produk keripik tempe. Nah, itu jadi ruwet lagi karena apa? Ternyata dia makan gas banyak, makan jam pengerjaan lama sekali ya. Digoreng dulu, dijemur, nggak tahu ya bikinnya sampai kering gitu ya. Dia makan gas banyak ya. Nah, itu proporsi penyerapan
biaya itu beda-beda. Kenapa nanti disamakan sehingga nanti harga jual mendoan dengan tahu goreng dan keripik tempe dibebani BOP yang sama, itu nggak adil ya. Nggak adil karena efeknya apa kalau nggak adil? Efeknya apa? Di harga jual ya, di harga jual. Jadi nanti kalau misalnya seandainya sama semua dibebani, masa harga mendoan tahu goreng dan keripik tempe sama, padahal dia menyerap biaya yang berbeda. Nah, jadi nggak fair ya. Kemudian kalau kayak gitu, cari dasar pembebanan yang lain. Nah, yang kedua ada bahan baku. Biaya bahan baku ya. Biaya bahan baku, ini pakai prosentase. Prosentase pakai biaya berapa sih biaya bahan baku selama yang dipakai itu ya. Misalnya ada BOP ya, ini sudah diestimasi ya. Kita hari ini nggak fokus ngitung budget ya. Ini sudah ada ya, sudah dihitungkan. Kita fokus menghitung 2 juta untuk BOP. Kemudian selama 1 tahun anggaran ada pemakaian biaya bahan baku. Ya, misalnya kalau ini agak lebih realistis dibandingkan dengan satuan produk tadi kalau produknya beda-beda. Oke, misalnya kita pilih bahan baku yang di gorengan itu misalnya adalah tepung, ya tepungnya. Ya, semua pakai tepung ya. Ada pisang goreng, mendoan, tahu goreng itu pakai tepung. Misalnya ternyata untuk tepungnya ya katakanlah selama setahun itu dia beli penjual gorengannya beli tepung 4 juta. Karena semua produk sama-sama menyerap pakai biaya bahan baku ini ya, pakai biaya bahan baku ini. Kita ini berdasarkan proporsi ya. Kita pakai berdasarkan apa? Prosentase biaya bahan baku yang dipakai. Jadi kita bagi ya, 2 juta dibagi 4 juta kali 100%, ketemunya 50% dari biaya bahan baku. Ini prosentase ya. Nah, kalau sebuah produk itu ternyata menyerap bahan baku 30.000, kita bisa bebankan BOP berdasarkan apa prosentase dari biaya bahan baku ya. Oh, ternyata 50%, kalikan saja 50% dari bahan baku yang dipakai 30.000 tadi. Oh, ternyata misalnya mendoan pakainya tepungnya sedikit karena dia butuh crispy ya, hanya 10.000. Oh, berarti 10.000 kali 50% BOP-nya. Ya 5.000. Kemudian ternyata tahunya kalau bukan apa yang banyak ya, pisang goreng ya, yang butuh gemuk-gemuk itu ya. Nah, misalnya banyak, misalnya dia pakai 40.000, itu berarti 50% kali 40.000 BOP-nya, gitu ya. Nah, biaya bahan baku ini agak lebih realistis dibanding satuan produk tadi, tapi ada tapinya juga. Biaya bahan baku ini ya, itu kalau dia jenis bahan bakunya sama. Kalau beda, kalau ternyata tepung yang dipakai untuk mendoan itu tepung yang khusus mendoan Purwokerto itu beda ya. Ternyata tepungnya bukan tepung terigu, ada campurannya lain. Ternyata kemudian tepung yang pisang goreng, tepung yang premium harusnya yang nggak boleh apek, karena dia harus wangi. Ya itu jadi runyam kembali masalah ini ya. Sehingga biaya bahan baku ini juga ada kelemahannya ya. Nah, kemudian kita pakai yang selanjutnya kita ada dasar pembebanan yang biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini adalah dari apa? Biaya. Dari berapa sih biaya? Biaya loh ya, bukan jam. Dari biaya tenaga kerja. Jadi prosentasenya kalau tadi dari bahan baku ini dari biaya. Jadi masing-masing produk itu sebenarnya pakai berapa rupiah tenaga kerja, nanti kita bebankan berdasarkan itu gitu ya. Misalnya ini BOP-nya masih sama 2 juta, nah selama setahun mengeluarkan biaya tenaga kerja misalnya 5 juta. Berarti kita bagi aja 2 juta bagi 5 juta kali 100%, ketemu 40% dari biaya tenaga kerja. Ternyata misalnya untuk memproses produk ya, untuk memproses sebuah produk itu menyerap biaya tenaga kerja 20.000. Misalnya untuk mendoan ya, stil mendoan contohnya ya, memakai biaya tenaga kerja langsung misalnya 20.000. Kemudian kalau tahu isi
tahu isi itu agak lebih lama karena apa? Dia harus motongi sayurnya ya, kemudian bikin isinya, kemudian nyobain tahunya, kemudian masukin isinya ke tahu gitu ya, pengalaman saya. Nah, itu menyerap tenaga kerja lebih banyak ya. Bagaimana? 40.000 misalnya. Nah, kalau kayak gitu berarti pembebanannya sudah berbeda ya, berdasarkan proporsi waktu produksi ya, kemudian dibebankan berdasarkan ini tadi jumlah biaya tenaga kerja ya. Misalnya tadi kalau mendoan 20.000 ya berarti 40% kali 20.000. Kalau tahu isi berarti 40.000 kali berarti kali 40% dari 40.000 gitu ya. Itu kalau tenaga kerja. Ya, kalau tenaga kerja. Nah, kalau jam tenaga kerja bedanya apa dengan tenaga kerja? Kalau jam ini hanya jam. Hanya jam ya. Hanya jam. Kalau ini satuannya nanti per jam. Nah, ini agak lebih, ini yang lebih realistis lagi dan lebih sering dipakai ya, dibandingkan tadi satuan produk, kemudian apa namanya, biaya bahan baku, ya, dan juga biaya tenaga kerja. Jadi kalau jam tenaga kerja langsung ini kenapa dia lebih sering dipakai ya? Karena ini pembebanannya berdasarkan jam. Pembebanannya berdasarkan jam, ya. Karena apa? Kalau jam itu satuannya konstan ya, jam. Kalau tadi biaya. Kalau biaya itu biaya tenaga kerja itu bisa bias juga ya dibandingkan dengan sama seperti halnya biaya bahan baku tadi ya. Kalau misalnya sebuah produk itu ternyata tidak bisa dikerjakan oleh tenaga kerja yang misalnya tarifnya beda-beda ya. Karena apa? Dia biaya. Tarif biayanya di sini bisa beda-beda. Ini kan total. Ya, misalnya untuk yang ternyata realisasinya biaya tempe mendoan itu dikerjakan oleh pekerja yang upahnya misalnya 200 per jam. Ya. Kemudian tahu isi dikerjakan oleh pekerja karena dia butuh keterampilan tinggi, dikerjakan oleh pekerja yang upahnya 400 per jam. Kan beda. Kalau padahal ini kan total ya, ini kan total. Jadi ini masih bias ya, yang biaya tenaga kerja. Nah, kalau jam ini kan satuannya jam, lebih fair ya, karena apa? Dia konstan ya. Berapa jam dia diproses ya, terlepas dari berapa tarifnya. Nah, ini adalah biaya BOP selama 1 tahun. Ya, kemudian untuk menghitung tarifnya berarti dibagi dibagi taksirannya tadi 2.000 jam ya. Sehingga ketemu tarif BOP 1.000 per jam. Nah, kalau misalnya sebuah produk itu pakai jam tenaga kerja langsung 200 jam, maka tinggal kita kalikan gampang ya. 200 jam kali tarif per jamnya berapa? 1.000. Sudah selesai, berarti produk itu dibebani BOP 200.000. Gitu ya. Kemudian ini untuk jam tenaga kerja langsung, sama halnya dengan jam mesin. Kalau jam mesin ini adalah untuk dia berdasarkan estimasi penggunaan mesin, ya, penggunaan mesin. Jadi proses produk itu diproduksi itu dia pakai mesin berapa jam lamanya, gitu ya. Misalnya untuk mendoan tadi, mendoan nggak pakai mesin ya, contoh yang pakai, bisa pakai mesin untuk mesin motongin mesin tempenya itu ya. Atau yang pakai mesin yang manufacturing ya tadi ya, contohnya mie instan ya misalnya. Jadi ada mie instan misalnya itu pakai mesin berapa ya, kemudian nanti dia produksi lagi selain mie instan misalnya mie telur ya, pakai berapa jam dia diproses, kemudian selain mie telur misalnya bihun ya, berapa jam dia diproses menggunakan mesin ya. Kalau jam mesin ini karakternya sama dengan jam tenaga kerja langsung ya, satuannya jam. Ya, ini pembaginya tinggal estimasi penggunaan jam mesinnya. 2 juta dibagi, misalnya ini 10.000 jam ya, sehingga tarifnya 200 per jam. Nah, kalau misalnya produk ini pakai jam mesin sebanyak 300 jam, ya, kemudian dibebani BOP berapa? Tinggal dikalikan tarifnya per jam mesin tadi ya, 200 per jam mesin dikali 300 jam, menjadi 60.000 ya. Ini lebih sering dipakai ya, lebih sering dipakai karena lebih realistis jam mesin dengan jam tenaga kerja. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu untuk dasar pembebanan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman Suraman? Aman Jaya? Belum ada, Bu. Belum ada.
Lemes itu belum ada itu bingung mau tanya apa atau bagaimana? Oke, sambil jalan nanti kita kalau ada yang ditanyakan silakan ya, nggak usah nunggu selesai. Oke, sekarang setelah kita tahu tadi dasar pembebanan ya, kita akan mulai mengalokasikan biaya overhead ke produk ya. Kita sebelumnya akan menggunakan dua metode untuk mengalokasikan biaya overhead ini ke produk ya. Yang pertama adalah ini full costing method ya, atau metode full costing, atau ini ya yang disebut biaya penuh ya. Kemudian yang kedua adalah variable costing. Makanan apa itu Bu full costing sama variable costing? Jadi sederhananya tadi kan kita sudah belajar tadi ya perilaku BOP berdasarkan perilakunya ya, perubahannya terhadap volume produksi ya. Ada yang tetap, ada yang variabel ya. Kemudian kita tidak akan mentreatment yang semi variabel itu nanti dipelajari di akuntansi biaya. Jadi yang semi variabel itu nanti kita pisahkan kembali ya. Tapi itu nanti bahasanya terlalu jauh ya. Jadi kita fokus di yang tetap sama yang variabel saja, terlepas dari yang semi variabel ya. Jadi kalau sederhananya kalau yang full costing itu semua BOP tidak dipisah-pisahkan ya, tidak diklasifikasikan sebagai tetap maupun variabel. Namanya aja full ya. Full itu semua wis pokoknya yang semua masuk BOP satu gentong itu ya. Satu catatan pembukuan itu ya, langsung kita bagi berdasarkan dasar pembebanannya apa. Asalkan sudah tahu dasarnya apakah mau pakai satuan produk atau berdasarkan persentase biaya bahan baku atau berdasarkan biaya tenaga kerja atau jam kerja ya, asalkan kita sudah tentukan dasar pembebanannya, pokoknya semua yang masuk ke BOP kita bebankan langsung. Tidak dipisahkan antara tetap dan variabel. Kemudian kalau pakai variabel, hanya yang BOP variabel saja yang dimasukkan ke komponen harga pokok produk. Yang tetap bagaimana? Karena cerita kehidupannya ya, BOP yang variabel itu yang ada sebenarnya dia perubahannya yang dipengaruhi oleh volume produksi. Yang tetap bagaimana? Yang tetap itu kan sebenarnya biaya-biaya yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan produksi. Karena apa? Dia tidak dipengaruhi oleh perubahan volume produksi. Ngapain untuk dimasukkan ke harga pokok produk ya? Contohnya apa tadi? Biaya sewa pabrik, biaya gaji administrasi, biaya gaji bagian akuntansi, itu BTKTL ya kemarin ya, masih ingat ya, biaya tenaga kerja tidak langsung, itu kan nggak ada kaitannya sama proses produksi, ngapain ikut nambah-nambahi harga pokok produksi, ya itu akan nambah-nambahi, harga pokok produksi menjadi akan tinggi, ya kemudian akan mempengaruhi harga jual ya, makanya di situ menurut variable costing, menurut madhab variable costing ya, menurut pandangannya variable costing itu perlu dipisahkan lagi BOP itu, tidak hanya BOP itu sebenarnya ada komponen biaya yang bukan biaya produksi. Terus bagaimana yang tetap nasibnya? Dia ikut siapa ya? Induknya mana? Dia diakui sebagai periodic cost. Ya, periodic cost itu adalah biaya umum ya, biaya umum periodik, yang namanya periodik ya, secara periodik ya, biaya umum atau biaya lain-lain yang nanti biaya itu adalah mengurangi laba kotor ya, mengurangi laba kotor. Laba kotor itu apa sih? Harga penjualan dikurangi harga pokok produksi itu laba kotor, kemudian kita kurangi biaya umum dan lain-lain itu ya. Yang atau kita kalau di sini namanya BOP tetap menjadi laba bersih ya, sehingga nanti pembebanan harga pokok produksinya menjadi tidak terlalu banyak ya, semua dibebankan ke produk, nanti harga kita nggak bisa kompetitif gitu ya di pasar, karena apa? Dibebani bermacam-macam biaya yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama proses produksi gitu ya. Itu historinya ya, bisa diterima ya. Nah, untuk mencatat seperti biasa, kemarin kan kita sudah belajar mencatat BBB sama BTKL ya, barang dalam proses,
Kemudian kalau BBB ya biaya bahan baku ya. Kalau BTKL ya biaya tenaga kerja. Nah, sekarang kalau BOP ya belakangnya tinggal diganti biaya overhead pabrik debit. Kemudian kreditnya adalah biaya overhead pabrik dibebankan. Ya, sama ya, hanya ganti nama aja jadi overhead. Oke. Nah, sekarang kita let's go ya. Let's action ya. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, tadi sudah ada 4 orang ya. Untuk sesi ini saya berikan 35 poin ya. Kita sama-sama mengerjakan ya. Saya butuh bantuan teman-teman. Kalau tidak dibantu saya tidak bisa mengerjakan ya. Karena saya tidak tahu ya. Jadi harus dibantu. Oke. Untuk kasus 1 ya. Ada data anggaran overhead, dia sudah bikin, sudah estimasi ya selama 1 tahun 2021. Kemudian dia manajemen sudah sepakat menggunakan tarif BOP-nya berdasarkan jam mesin. Tadi sudah kita belajar jam mesin ya. Kapasitas mesin 80.000 jam. Pertama, kita identifikasi dulu jenis biaya ini menjadi tetap atau variabel. Fungsinya apa? Untuk kita nanti bebankan ke produk itu berdasarkan metode full costing atau variable costing tadi. Oke, yang pertama kita mau klasifikasikan biaya ini terlebih dahulu. Biaya bahan baku penolong. Apakah dia tetap atau variabel? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau membantu saya? Variabel, Bu. Oke, Variabel, Bu. Oke, Mas Hendra. Kemudian siapa tadi? Mbak Tiana. Variabel. Oke. Dikeroyok boleh ini ya. Satu-satu raisinya biar terlihat namanya ya, tapi jawabnya bareng-bareng boleh. Saya berikan poin semua ya. Kemudian yang kedua, tadi Mas Indra sama Mbak Tiana sudah ya. Kemudian yang kedua, biaya listrik, dia tetap atau variabel? Variabel, Bu. Variabel, Bu. Variabel, Bu. Bentar, yang Variabel, jawab Bu. siapa ya? Variabel, Bu. Yang jawab siapa coba? Bingung kan jadinya. Bingung jadinya nanya-nyatetnya ya. Oke, tadi sebentar. Yang raise hand dulu aja lah. Siapa tadi? Siapa yang raise hand? Oke, Mas Adit. Yuk, Mas Adit. Mas Variabel, Adit. Bu. Oke. Variabel ya. Raise hand ya. Kemudian kalau raise hand-nya kan terlihat urutannya ya. Oke. Selanjutnya, biaya bahan bakar mesin. Variabel atau tetap? Variabel, Bu. Yang lain ada Mas Ajib, Mas Variabel, Bu. Rehan Bariki. Variabel, Bu. Oke, variabel ya. Variabel, Bu. Ternyata ini variabel. Bentar. Lihat dulu siapa yang ada. Mas Ajib, Mas Rehan ya, variabel. Oke. Kemudian yang dicat siapa ini? Mas Rizky ya, Mas Rizky. Oke, variabel. Biaya bahan bakar mesin, variabel. Kemudian selanjutnya, biaya tenaga kerja tidak langsung. Dia spesifiknya adalah gaji pemasaran. Dia variabel atau tetap kalau gaji pemasaran? Tetap, Bu. Tetap. Kenapa Mas Ajin tetap? Karena meskipun produksinya banyak kan promosinya tetap sama, Bu. Tetap sama. Biaya pemasarannya tetap sama, Bu. Oke. Let's see. Kalau dia biaya pemasarannya oke, kalau dia iklan ya. Kalau dia iklan. Tapi ini adalah tenaga kerja, Mas Ajib. Jadi dia sales person-nya yang memasarkan. Kira-kira kalau semakin banyak produk yang diproduksi, kemudian kita produksinya berdasarkan bukan pesanan ya, berdasarkan stok ya, yang produksi massal misalnya, banyak stok di gudang, kemudian dia itu apakah nanti dia akan berubah seiring dengan banyaknya volume produksi, Mas Ajib? Menurut saya sih, jika itu karyawannya cukup untuk memasarkan itu, ya tetap sama, Bu. Tetap sama ya. Oke, kalau tetap sama.
Bisa juga seperti itu, tapi ada juga perilaku yang begini ya. Jadi semakin banyak produk ya, semakin banyak produk. Kemudian kalau misalkan kita iklan ya, kita iklan itu it's okay ya, dia itu tetap. Tapi yang gaji pemasaran ini ya, dia itu istilahnya adalah dia berubah ya, dia sebenarnya berubah. Walaupun perubahannya itu tidak di ini kan, tidak tidak apa namanya, tidak karena volume produksi ya, tapi semakin banyak volume ya, sebenarnya dia masuknya adalah lebih ke semi variabel ya. Jadi masalahnya pada saat dia sampai pada tingkat tertentu ya, selama dia bisa mengcover, selama dia bisa salesnya itu mengcover ya, dia bisa nggak berubah ya. Tapi ketika jumlah produk banyak, kemudian dia sudah tidak bisa mengcover ya, sudah tidak bisa mengcover, ya kita perlu tambahan apa? Sales ya, kita perlu tambahan orang bagian pemasaran itu ya. Sehingga dia sebenarnya lebih ke semi variabel. Hanya pada saat bahasan ini kita belum pisahkan semi variabel itu ya, kita asumsikan dia ke variabel ya. Kita asumsikan dia ke variabel. Sebenarnya dia lebih banyak variabelnya ya, lebih banyak variabelnya. Oh, karena dia itu gaji pemasaran, apa asumsinya? Dia itu kan kalau sales bagaimana Mas Ajib, kalau kita jual Ada produk, komisi ya Bu ya? ya ada komisi. Kalau kita jual produk, kita baru ininya ya, kita bayarkan berapa yang dia jual gitu kan, ada komisi ya. Asumsikan dia tidak menerima gaji yang ini, yang apa namanya, tetap ya, seperti halnya administrasi atau umum ya. Jadi semakin banyak produk ya, ketika jumlah produksi massal itu banyak, kemudian perusahaan punya stok banyak, akan semakin banyak apa? Sales yang dikerahkan ya. Kemudian sales itu bagaimana pembayarannya? Berdasarkan produk yang dia jual kan ya. Sehingga asumsikan dia bisa, sebenarnya tergantung nanti kita komponen biaya itu apa saja ya. Tapi asumsikan sementara ini adalah dia variabel. Gitu ya. Oke, Mas Rehan jawabnya kemudian berganti dari tetap menjadi variabel. Enggak apa-apa ya. Yang di chat, oke, banyak banget. Aku bisa screenshot chatnya enggak? Iya, ini banyak sekali. Oke, saya catat dulu ya. Saya screenshot dulu yang chat. Oke, jadi ini adalah variabel. Ya, oke, good ya. Kemudian selanjutnya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung gaji administrasi umum. Nah, ini mudah ya, kita tidak perlu analisis mendalam. Yuk, siapa yang mencoba? Fix Bu. Fixed cost ya, Mas Indra. Yang lain? Ngomong ya, Raisen ya. Mas Rehan, Mas Bariki. Yang lain yang belum ya? Tetap ya, kita bisa ini tetap. Ya. Karena apa? Karena apa? Karena sudah tahu ya, administrasi itu kan dia nggak dipengaruhi oleh volume produksi gitu ya. Oke, kesejahteraan karyawan tetap atau variabel? Yang lain yang belum, tetap atau variabel? Mas Nafil tetap, Mbak Sela tetap, Mas Rehan, Mbak Justika Tetap, Bu. tetap ya. Oke. Kalau kesejahteraan ya, kita perusahaan ya, tentunya dia tetap harus bayar gaji karyawan walaupun dia pada saat itu ada penurunan atau kenaikan proses produksi ya, atau bahkan pada saat apes-apesnya nggak ada produksi, tetap harus bayar gaji. Jadi dia tetap ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, itu ada 2. Yang spare part masuk tetap atau variabel? Spare part. Kalau mesinnya semakin banyak dipakai, akan semakin usang, kemudian akan lebih banyak spare part, ya. Akan lebih banyak komponen yang diganti, berarti dia Variabel, Bu. Dwi variabel. Variabel. Oke. Variabel, Bu.
Oke, Mas Rehan, Mbak Devi, variabel ya. Jadi ini kita sepakati ini variabel. Oke. Kemudian yang inspeksi apa supervisor ya atau mandornya ya, yang bagian inspeksi mesin, dia tetap atau variabel? Tetap. Tetap. Kenapa Mbak Devi? Karena gaji. Gaji Karena petugas. digaji ya. Jadi dia tidak digaji berdasarkan berapa mesin yang rusak ya atau berapa apa namanya? Berapa mesin yang rusak atau berapa pada saat berapa sih apa namanya? Volume produksi pada saat itu. Tidak ya. Jadi dia gajinya adalah tetap. Jadi dia juga bukan seperti yang pemasaran yang apa? Menerima komisi. Berarti berapa persen dari mesin yang rusak? Tidak ya. Jadi dia gaji tetap. Oke, asuransi gedung gampang sekali. Dia tetap atau variabel? Tetap. Tetap, Bu. Tetap, Bu. Oke, bentar yang jawab. Oke, yang lain yang belum jawab ya biar dapat ini ya poin ya. Yang belum. Oke, tadi ada Mas Rehan. Oke, kemudian selanjutnya biaya depresiasi mesin. Depresiasi mesin tetap atau variabel? Tetap, Bu. Tetap. Ya, tadi sudah saya contohkan ya. Mesin itu nilainya tetap menyusut ya. Wajan itu tadi contohnya wajan. Wajan itu nilainya tetap menyusut walaupun dipakai atau nggak dipakai dia tetap akan usang ya. Ya, jadi dia tetap ya. Oke. Sudah paham semuanya ya mengklasifikasikan mana yang tetap, mana yang variabel? Ada yang bingung? Jelas semua? Oke, sekarang bantu saya untuk menghitung variabel maupun tetap ya. Ini satu-satu aja biar nggak keroyokan. Oke, saya minta yang belum, Mbak Weli. Rek Weli Deborah. Iya, Bu. Oke, bisa bantu saya untuk menghitung variabel ini? Bisa, Bu. Oke, jadi itu sudah sudah kita klasifikasikan bersama. Sehingga untuk yang jumlahnya overhead yang variabel berapa Mbak Weli? Yang variabel itu, Bu, 5.800.000. Variabel 5.800.000. Oke, kita hitung bersama ya. 1.050.000 ditambah 1.500.000 tambah 1 juta ditambah 1.500.000 lagi. Kemudian 750 ya, benar ya. Kemudian sudah ya, habis ya. Menjadi 5.800.000. Oke. Kemudian yang tetap Mbak Weli berapa, Mbak? Bentar ya, Bu. Ya. Yang tetap 2 juta ditambah 1.500.000 ditambah 5.400.000, Bu. ketemunya berapa, Mbak Weli? 5.400.000. 5.400.000. Oke. Sehingga kita sudah tahu mana BOP tetap, mana BOP variabel dalam 1 tahun. Kita sudah pisahkan ya. Dalam 1 tahun ini ya, 5.800.000, yang variabel 5 juta, yang tetap 5.400.000 ya. Kemudian sekarang saatnya kita menghitung tarif BOP. Tadi ini berdasarkan apa? Jam mesin ya. Jam mesin, ingat, jam mesin ini rumusnya sudah saya berikan. Taksiran BOP dibagi taksiran jam mesin ya sama dengan tarif BOP per jam. Oke, yang belum bantu saya siapa? Yang belum membantu saya tadi? Mas Galih, ada nggak Galih Bahrul? Galih, apakah ada? Mas Asmi Hanif? Ada hadir bersama dengan kita, Mas Asmi. Mbak Yovana Almaira. Ada, kenapa hening sekali? Tadi, Mbak Yohana, ada? Oke, kalau nggak ada, berarti saya tawarkan ke yang mau. Siapa? Yang mau bantu saya?
Jadi ini ada tarif BOP variabel, kita menghitung dulu rumusnya. Berdasarkan ini taksiran BOP-nya tadi berapa yang, kalau ini variabel berarti kita pakai yang variabel dulu. BOP variabel tadi sudah dihitungkan Mbak Weli, ya ini. Berapa ini berarti? Siapa yang mau bantu? 5.800.000. Mbak Priska. Oke, Mbak Priska kemudian sama Mas Hendra ya, bergantian. 5.800.000 ya. Kemudian dibagi jam mesinnya tadi kapasitasnya berapa Mbak Priska? 80.000. 80.000. Oke. 80.000. Ya, sehingga 5.800.000 dibagi 80.000 ketemu berapa, Mbak? Ketemu berapa? Bentar, Bu. Mas Hendra sudah menghitung 5.800.000 bagi 80.000. Ketemu berapa, Mas? 7 juta. Nggak sampai 7 juta. Oh, itu 70 5 juta. 72,72 5.000. Ya. rupiah ya per Ya. jam mesin. Oke. Kemudian Mbak Priska dan Mas Hendra bersamaan menghitung tarif BOP tetap. Berarti kalau BOP tetap dari yang BOP estimasi yang BOP yang tetap yang ini ya, yang 5.400.000. Berarti 5.400.000 pembaginya 67. bagi taksiran jam mesinnya 80.000. 80.000 ya. Kemudian hasilnya menjadi 67,5. 67,5 per jam mesin ya, per jam mesin. Sehingga tarif BOP totalnya berapa, Mas Indra, Mbak Priska? Ditambahkan saja 72,5 tambah 67,5. 72,5 tambah 67,5. 140 ya per jam mesin. Ini untuk total ya. Oke, sekarang kita sudah tahu tarifnya. Sehingga selanjutnya kita mau bebankan berdasarkan tarif ini ke produk. Yang pertama kita menggunakan full costing. Full costing tadi apa? Biaya BOP, biaya BOP. BOP atau biaya overhead pabrik tidak dipisahkan yang tetap maupun yang variabel ya, karena sayang ya. Jadi tidak dipisah ya. Jadi pakainya kalau yang full costing berarti kita pakai yang tarif BOP total ya. Jadi ini ya. Dia di periode itu dia menerima 100 produk ya. Pesanannya 100 produk. Dia pakai jam mesinnya adalah 75.000 jam. Nah, karena dasarnya adalah jam mesin ya, bukan produk, sehingga kita pakai yang jam mesin ya, tarif BOP karena tarifnya tadi per jam mesin dikali dengan penggunaan jam mesin. Yuk, siapa yang mau membantu saya selain Mbak Priska sama Hendra tadi sudah. Mbak Sinta Agustina, bisa bantu saya Mbak Sinta? Mbak Tiana Faradita. Mbak Tiana. Mas Fahrul Aprilian. Jangan takut ya, salah nggak apa-apa. Ya, salah karena banyak teman-teman yang nanti Ya Bu, akan... bagaimana Bu? Ya, Bu. Ya. Oke, tarif BOP total berapa? BOP total. Ini. Taksiran BOP. BOP dibagi Ini loh. Yang saya lingkarin 140 ini. per jam mesin. Nah, 140 Maaf Bu, per jam. bentar. Berisik. Ada motor lewat. Baru di penyetan ya, Mas. Iya, 140 per jam. Oke. Penggunaan jam mesinnya berapa? Gimana Bu? Penggunaan jam mesinnya 75.000. 75.000 per 75.000 jam. Nah, oke, 75.000 jam. Sehingga kita kalikan, Mas Farul. Dikali 140 per jam.
Ya, 140 kali 75.000. Hasilnya, bentar Bu, buka kalkulator. Ya Allah, aku kok gini ya. Lagi di 10.500 Bu. 10.500.000 ya, oke. 10.500. Oke. Oh iya, terima kasih teman-teman. Kemudian Sudah mendukung. ya. Baru di pinggir jalan ternyata Mas Farul ya. Oke. Kemudian kita mau jurnal ini ya. Jurnal ini barang dalam proses biaya overhead pabrik ya. Seperti halnya kemarin kita menjurnal apa namanya biaya bahan baku ya, sama. Kita pakai mana ini ya, yang pakai yang sudah kita hitung ya, 10 juta BOP-nya, BOP totalnya itu adalah 10.500.000. Oke. Kemudian nah ini menggunakan full costing ya. Kemudian saya percepat ya menggunakan variable costing. Yuk yang membantu saya. Ya, kalau variable costing berarti variabel ya, tarif BOP-nya berarti pakai yang mana? Yang ini ya, nih yang variabel nih ya. Yang tetap bagaimana nasibnya? Yang tetap nggak usah ya, karena dia nanti dipisah ya. Namanya variabel tadi apa? Yang BOP itu dipisahkan antara variabel ya dan tetap. BOP variabel dan tetap dipisah ya. Bukan karena benci ya dipisah ya, tapi karena dia memang nggak relevan ya. Tapi jangan jauh-jauh ya, nanti rindu ya. Oke. Ya, kemudian yang mau bantu saya Mbak Devi ya. Oke. Oke, Mbak Devi. Nah, yang tarifnya dulu. Tarifnya berapa Mbak tadi, Mbak? 72,5 per jam. 72,5 per jam. Penggunaan jam mesinnya? 75.000 jam. 75.000 jam. Oke. Kemudian totalnya menjadi 5.437.500. Oke. Kemudian kita bantu untuk jurnal, Mbak. Jurnalnya berarti barang dalam proses biaya overhead pabrik totalnya 5.437.500 di debit ya. Kemudian yang kredit BOP dibebankan berarti sama ya? Iya, sama. Oke, sama. Jadi kalau di akuntansi itu harus balance ya. Karena apa? Ya dia memang harus balance debit kredit ya. Kalau kurang 0 aja dicariin ya, sehingga nanti yang punya pacar anak akuntansi seneng ya, 0 aja hilang dicariin apalagi kamu gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini sudah saya jawab tadi ya, bagaimana perlakuan overhead tetap itu diperlakukan sebagai periodic cost ya, sudah saya jawab. Nah, sekarang saya karena waktu kita tinggal berapa menit ya, 9 menit ya, cukup untuk menjelaskan selisih BOP ini ya. Jadi karena tadi asumsinya di awal bagaimana teman-teman, yang BOP tadi kan ditentukan di muka ya, di awal ya, kita pakai estimasi, pakai anggaran ya, pakai anggaran. Namanya anggaran itu di awal ya. Nah, dalam 1 tahun ya, di akhir periode nanti akan dihitung berapa sih sebenarnya penggunaan realisasi atau penggunaan biaya yang sebenarnya. Kalau tadi kita misalnya estimasikan listrik di awal misalnya, katakan kita listriknya 10 juta. Ternyata tagihnya 10.500.000 atau 11 juta. Itu berarti kan selisih ya. Selisihnya digimanakan ya? Selisihnya itu dicatat di akun selisih ya, di akun selisih BOP. Nah, nanti akun selisihnya itu akan menjadi pengurang ya biaya harga pokok penjualan. Atau kalau misalkan selisihnya banyak yang selisih kurang ya, kalau selisih kurang kan berarti BOP-nya, kalau selisih kurang kan berarti BOP yang dibebankan kurang ya, yang dianggarkan lebih sedikit daripada yang dikeluarkan, itu berarti akan menambah harga pokok penjualan ya. Tapi nggak masuk harga pokok produksi, karena harga pokok produksi itu sudah dihitung di awal ya, sudah dihitung. Jadi harga pokok produksi itu sudah dihitung pada saat barang atau produk itu dijual ya, dia sudah ada harga pokoknya. Jadi nggak akan kita nggak mungkin ngoreksi harga pokok produksi. Yang bisa kita koreksi adalah harga pokok penjualan atau biaya yang lain ya, biaya tetap ya, biaya apa namanya, seperti halnya tadi biaya periodik ya. Nah, dia dibiarkan masuk ke selisih BOP, nggak apa-apa ya. Ini memang karakteristik BOP seperti itu. Karena apa? Lebih baik begini daripada kita harus menunda atau menghitung yang realnya, karena hampir nggak mungkin ya kita menghitung realnya
Karena banyak sekali jenis biaya yang dengan satuan dan sifat yang beda-beda di dalam BOP itu ya. Sehingga misalnya ini untuk full costing, kalau kita totalkan tadi kita sudah hitung ya bersama dengan Mas Fahrul ya, jadi susah payah tadi di luar ya, dia cari kalkulator dulu, saya rusui tadi Mas Fahrul ya, akhirnya mendapatkan 10.500.000 ya, 10.500.000 dari hitungan full costing. Nah, ternyata di akhir tahun realisasinya nggak 10.500.000, 10.700.000. Berarti di sini ada under applied ya, atau BOP yang dibebankan itu atau yang dianggarkan itu kurang kurang dari BOP yang sesungguhnya. Sehingga selisihnya kurang. Biayanya lebih besar, yang sesungguhnya itu lebih besar realisasinya. Nah, kalau yang variable costing misalnya tadi dihitung oleh Mbak Devi tadi ya, didapatkan 5.437.500 ya, yang ini mana tadi ini ya. Nah ini realisasinya ternyata hanya 5.300.000, berarti ini adalah selisih lebih atau BOP-nya over applied ya, BOP dibebankan lebih dari yang sesungguhnya, berarti dia menganggarkannya lebih banyak daripada yang realisasinya ya. Sehingga kalau begini bagaimana? Nah, nanti kita catat dengan jurnal seperti ini ya. Kalau dia full costing ya, kalau selisihnya ternyata lebih besar, kalau selisihnya lebih besar berarti selisih BOP-nya di debit. Kalau ini kasusnya selisihnya lebih kecil ya, kurang, berarti BOP-nya selisihnya di kredit. Dengan akun akun kontranya adalah BOP sesungguhnya. Oke. Kemudian kalau yang variabel berarti sama, hanya di sini ditambahi BOP variabel ya. Sama, selisihnya tetap di debit untuk yang selisih BOP lebih besar, kalau yang di kredit untuk selisih BOP yang lebih kecil ya. Itu variabel ya, hanya ditambahi selisih BOP variabel gitu. Ya, untuk latihan soal dibaca sendiri ya. Ini sama ya. Ini hanya untuk menentukan tarif, kemudian berapa yang dibebankan. Tadi sama caranya dengan yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Pelajaran kita kali ini agak lebih banyak, karena apa? BOP itu memang lebih rumit ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Kita tadi sudah mendefinisikan bersama-sama apa itu biaya overhead pabrik, kemudian kita sudah klasifikasikan ya berdasarkan sifatnya, kemudian berdasarkan perilakunya ya, bukan perilaku baik buruk ya, tapi perilakunya terhadap volume produksi. Ya, ada tetap, variabel, kemudian semi variabel ya. Kemudian tadi kita sudah belajar dasar-dasar berbagai macam dasar pembebanan ya. Dasar pembebanan itu tadi bisa satuan produk, biaya bahan baku ya, kemudian jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja, dan juga jam mesin. Ada 5 ya. Nah, tadi kita sudah belajar bersama-sama untuk menghitung membebankan biaya overhead pabrik ke produk menggunakan metode full costing dan variable costing. Mudah? Mudah semua? Mudah atau susah? Mudah ya? Insya Allah. Insya Allah bisa ya, sambil dicerna pelan-pelan. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita bisa akhiri ya pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan ya, di bahasan yang kalau nggak salah departementalisasi BOP ya, kalau nggak salah ya, saya lupa ya, nanti kita lihat ininya ya, silabusnya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian ya. Saya mengucapkan terima kasih atas semangat dan partisipasi teman-teman dalam mengikuti kuliah ya. Ternyata kelasnya rame ya. Walaupun off cam tetap rame dan semangat. Saya mengucapkan terima kasih ya. Saya berikan apresiasi. Saya mohon maaf apabila saya dalam penyampaian materi tadi saya ada kesalahan ya, atau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semua ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Lu absen di kulino kok nggak bisa? Nggak bisa.
Oke, coba saya editkan ya. Atau mungkin saya lupa add session ya. Coba saya cek dulu Mas Ami ya.